kembali di Q&A masih bersama Project Pop. Nah, kakak-kakak ini kan personel Project Pop masing-masing ini juga memiliki karir. Ada yang MC, presenter, terus aktor juga, filmnya hits pula ya kan, yang di tengah ini si Raisa ini, ya kan? Dan juga ada macam-macam, ada aktivis spiritual dan kemanusiaan. Nah, ini gimana membagi waktunya? Apa sejauh mana Project Pop masih menjadi prioritas utama atau bahkan malah mungkin yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat? Coba silakan. Kalau selama berjalan sih Project Pop tetap yang pertama ya. Yang pertama. Jadi itulah tugasnya dari seorang manajer. Kita juga akan tahu apa yang bisa dan mungkin kita lakukan di luar Project Pop. Maksudnya kegiatan-kegiatan lain. Misalnya contohnya saya buat podcast atau saya bersiaran radio misalnya seperti itu. Jadi karena tidak mengganggu jadwal dan masih bisa diatur-atur ya berarti itu boleh. Contohnya seperti kalau pas berbenturan banget ternyata job personalnya kayak lebih gede cuannya gitu gimana? Bisa handphone kan karena saya jadi RT dulu aman gitu. Jadi tugas saya RT sama di jalan jadi aman. Ketua RT Ketua RT pernah, tapi saya akhirnya mengundurkan diri. Kenapa? Aduh, melawan ibu. Nggak ngerasa. Melawan mama itu yang paling menantang dibandingkan karir Project Pop sendiri. Dibandingkan melawan Kak Tika itu lebih. Iya, Kak Tika bisa saya handle. Jadi konsep dielulukan kalau Project Pop sama RT itu beda. Kalau elukannya Project Pop gitu. Kalau sama ibu-ibu, ini belum beres, ini belum beres. Kalau Kak Tika nih? Sama aja sebenarnya, tetap selalu prioritas utamanya adalah Project Pop gitu loh. Kecuali kalau misalnya apa boleh buat, misalnya udah oke duluan untuk sebuah proyek film misalnya gitu. Tapi pada saat aku harus syuting, terus Project Popnya juga harus manggung karena kan udah komit ya, emang udah bersedia syuting di hari itu udah dari jauh-jauh hari. Jadi mau nggak mau mereka akan manggung berempat gitu loh. Tapi misalnya gini, mau nih film ini diambil, iya syutingnya tanggal berapa udah jelas belum, tanggal segini. Nanti manajer kita pasti akan gini, oh yang tanggal segini Tika nggak bisa, ada nyanyi. Yang tanggal segini Tika ada nyanyi. Jadi tetap ada bargain. Ada bisa tawar menawar dengan pihak PH-nya, boleh nggak di tanggal yang Project Pop udah nyanyi tuh Tika either keluar lebih cepat dari lokasi atau nggak syuting di hari itu. Tetap Project Pop soalnya yang harus jadi. Kalau Kak Yosi? Ya sama aja sih. Basically mungkin menyesuaikannya juga kalau misalnya ada prioritas yang lain seperti keluarga. Nah itu bisa di depan. Kayak misalnya saya bilang sama Japra nih ada kemungkinan saya akan berkunjung ke anak saya yang kuliah misalnya. Jadi tanggalnya saya kasih tahu dulu, ini tanggalnya tanggal segini sampai tanggal segini. Sehingga dia mempersiapkan. Misalnya di tanggal tersebut masih aman, belum ada kerjaan, tapi otomatis kalau begitu ada kerjaan ditawarkan ke Project Pop, ya dia akan kasih tahu sama kliennya, oh tanggal segini nggak ada Yosi, misalnya kayak gitu. Oh artinya itu kompromistis ya, nggak harus lengkap, kalau memang kliennya mau oke. Iya. Betul. Kak Odi gimana Kak Odi? Pas. Nggak harus jawab. Ini bukan emang sudah cermat. Kalau saya kebetulan Kalau saya kebetulan kalau untuk soal karir pribadi kan nggak terlalu ya, saya udah turun. Jangan, saya juga tadinya mau ke politik gitu. tapi repot Nggak, bukan. Maksudnya gini. baru jadi RT udah kuat, udah saya lepas aja udah. Kalau saya mikirnya begini, udah nurunin gas aja gitu. Jadi akhirnya sekarang jadi bapak rumah tangga aja udah cukup dengan Project. Wah itu karir yang sangat mulia. Ini personal banget dan ada di daftar pertanyaan. I know you guys way back. Bahkan dari banget. Dari culun-culunnya ya. Iya banget. Tapi satu hal, walaupun kalian punya lagu Superstar tuh dua, ada judul Superstarnya dua ya. Bukan Superstar dan Superstar. Iya kan. Di mata banyak orang kalian Superstar. Satu hal kalau gue menjawab pertanyaan sendiri yang gue tanya di segmen pertama tadi, satu yang gak berubah dari kalian adalah kaliannya. They're still the easiest people untuk dimintain tolong. Kebaikannya, ramahnya, nggak sombongnya tetap sama sampai sekarang. That's menurut gue itu yang membuat kalian besar. Gue masih dapat ayat dari Yosi tiap pagi. Are you guys a superstar? Terima kasih. Apakah menurut kalian superstar? Lagunya Gugum bukan Superstar itu kok kita ngerasa itu kita banget. Mungkin kita akan menjadi seseorang yang lagi dilihat, ditunggu kehadirannya ketika kita di atas panggung. Mereka butuh dihibur, ketika kita menghibur mereka menganggap kita wah ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Tapi once kita turun dari panggung
sangat mungkin kita adalah bagian dari yang nonton itu. Apa yang membuat kalian nggak jadi? Karena kan banyak yang udah di titik itu terus jadi Kualitas kayak gini tuh jarang. Mungkin nggak ngerasa bakat jadi selebritas kali ya. Atau mungkin usia juga, dimana kalau menurut saya adalah nggak benar usia dimana kita tuh ngerasa begini, kalau mobil tuh udah usia segini, kalau digas terus ambrol nanti gitu, jadi kita tuh turunin gas, ya udah mungkin kita harus begini. Tapi ada juga yang usianya ini nggak yang humble kayak teman-teman juga. Mungkin ini kita kan dulu di Padiangan ya, di project anak-anak kampus. Nah karakternya itu emang hampir seperti kita semua, dari yang senior sampai ini di bawah kita tuh ini cuman kerja gitu, bukan jadi status gitu ibaratnya. Kita. Ini ada salah satu karya atau proyeknya Project Pop yang benar-benar fenomenal. Lagu Ingatlah Hari Ini yang juga menang awards kalau nggak salah Throwback Hits of the Year tahun 2023 ya. Nah nih Kak Yosi sebagai penulis lirik ini memiliki ekspektasi nggak sebelumnya bahwa lagu itu akan menjadi hits begitu? Saya rasa semua pencipta juga nggak pernah tahu lagunya akan jadi hits atau enggak. Cuman bisa mendekati aja, berpikir aja, oh mungkin teorinya begini, oh liriknya mungkin begini. Tapi waktu bikin lirik itu yang saya bayangin adalah justru Project Pop. Karena gini, karena kan kalau kita lihat Ingatlah Hari Ini tuh dimulai dengan saling mengejek. Ya, mengejek itu benar-benar ciri khas masing-masing. Ada yang gigi kelinci, monyong, ya kan, botak, kepala botak kayak gorila, si almarhum Oon, semuanya ya. Kita benar-benar tuh ejekan kita. Cuman ingin menyiratkan begini. Kenapa nggak ada yang tersinggung? Karena memang hubungannya sudah sedemikian bersahabatnya. Saya pernah challenge, kamu punya sahabat, pasti kamu punya panggilan jelek buat sahabat kamu. Dan kebanyakan mengiyakan. Jadi saya pikir kalau ini dituangkan dalam sebuah lirik, sebelum kita masuk ke dalam chorusnya yang lebih serius, yang lebih powerful, kayaknya itu menjadi sebuah penyampaian yang relevan dengan persahabatan yang ada. Lagunya bisa long lasting karena ada kebenaran itu. Apa yang kalian ingat di 23 tahun lalu itu ketika lagu Ingatlah Hari Ini dibuat? Lagu ini kan lagu Irwan Simanjuntak. Jadi Irwan sudah buat satu komposisi lagu tanpa lirik. Please buatin ini lagu akan lebih bermakna. Kalau pokoknya gue inginnya sih ini tentang persahabatan deh. Nah terus Yosi mikir ya persahabatan yang paling dekat dengan kita adalah tentu saja persahabatannya kita, gitu, kebersamaannya kita. Ya potret itu juga yang akhirnya dituliskan oleh Yosi dan kebetulan waktu itu ada beberapa lirik yang coba yang lain bantu dan coba saya bantu, ya hasilnya lagu itu tanpa berpikir lagu itu ini bakal hits, ini bakal jadi masuk chart, enggak. Pokoknya ini lagu pokoknya untuk melengkapi album itu supaya lengkap nih. Ada lagu tentang persahabatannya, ada lagu tentang yang hip hop yang dangdutnya kalau saya seperti Tapi itu. ada yang satu saya bisa tambahin di lagu Ingatlah Hari Ini, ada satu part di lagu itu kepanjangan musiknya, kita nggak tahu mau ngapain, jadi ada bikin cikicu, nggak tahu itu ternyata pas kita dengerin itu panjang banget. Ngapain ya? Versi awalnya banget yang ada di album Pop Oke itu ya. Jadi ada yang pakai dalam bentuk cuma lagu aja mungkin aman, tapi begitu kita perform kita bingung mau ngapain. Udah potong aja, potong. Bener banget. Iya, lagu itu kan emosional banget tuh menurut saya. Ketika Oon meninggal, apakah lagu Ingatlah Hari Ini jadi lebih dalam maknanya buat kalian? Oh jelas. Semua lagu yang ada Oonnya. Karena kita ingat kalau kita manggung ada part ini si Oon. Dan jujur agak part yang fun kayak gitu. Jujur kita kehilangan suara bassnya kalau manggung sekarang. Nah, bagaimana kemudian ketika bicara soal persahabatan dan juga semuanya kan saling melengkapi ketika almarhum Oon nggak ada, itu bagaimana kemudian memposisikan kursi kosong yang ada gitu? Ada yang berubah nggak? Ada yang berbeda nggak dari yang pasti tanpa harus ada pembicaraan, kita bilang bahwa sosok yang duluan pergi itu tidak akan digantikan, tidak akan ada pengganti, mencari pengganti lain gitu. Sebenarnya kita sudah setuju hal itu. Jadi kalau perlu ya untuk kepentingan performa ya bagian Oon ya kita rundingkan siapa yang akan coba ambil gitu, walaupun tidak akan se-perfect ketika Oon yang membawakan misalnya gitu. Biasanya sih Odi ya, karena yang paling hafal. Tapi sebenarnya suaranya paling bisa bass tuh Yosi. Bicara soal eksistensi Project Pop sampai di karir seperti ini, apa yang paling challenging? Yang dimudahkan dengan perkembangan teknologi adalah bermain digital itu kita bisa mempromosikan atau merancang konten-konten yang kalau dulu kita bergantung sama label yang mempromosikan dari hulu ke hilir. Kita mesti kemana nih, ke radio, ke
Karena kan media mainstreamnya beda dengan yang sekarang. Sekarang media mainstreamnya udah berbicara soal platform sosial media. Jadi ya itu kita menyesuaikan. Kita nggak mau jadi orang yang jadi dalam tempurung. iya, cuman nunggu aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kita selain kita bikin lagu terus, kita juga bikin konten. Sekarang kita menyesuaikan, salah satunya begitu. Kita ada konten day. Project Pop harus punya konten. Jadi kalau lihat sosial media kita ya kita udah ada yang benar-benar satu hari itu bikin konten. Visi ke depan untuk Project Pop ini akan seperti apa sih dan ingin sampai di titik yang mana? Kalau saya sih sesederhana ya, maksudnya tidak terlalu muluk-muluk ya. Kalau saya dulu suka banget sama let's say Kus Plus gitu ya. Zaman saya kuliah itu satu kontrakan itu setiap begadang dengernya lagu Kus Plus. Sampai sekarang kita bahkan ada lagu Kus Plus yang kita suka bawain yang orang tuh singelong dari berbagai generasi. Nah, saya terinspirasi oleh itu. Saya kebayang bahwa memang kalau untuk bisa seperti itu kita nggak bisa berhenti berkarya dan mencoba terus. Tetap harus kalau misalnya bicara musik ya kita relevan itu mendengarkan semua musik. Mau ada hipdut, mau ada timurnesia. Makanya kita ada karya yang baru ya lebih ke timuran ya, aransemen dan segala macam. Karena ya memang kita benar-benar ke situ untuk tetap menjaga audiensnya, tetap menjaga kekiniannya. Project Pop itu project musik populer. Jadi yang lagi populer, nah kita coba nyelip di situ, Mbak. Nah, justru di antara member Project Pop ada yang sempat terbesit ingin jadi politisi. Enggak. Kenapa? Kenapa Mas Odi kenapa? Wakilnya dicabut, tinggal jadi rakyatnya aja. Kalau saya jujur ngelihat berita aja pusing, apalagi saya di situ gitu kan. Oh gitu ya. Aduh, termasuk Pak RT juga. Artinya kita lihat saja nanti. Widih, oke. Kita lihat. tinggal pakai peci. Tahun politik belum terlihat kan sekarang. Nah, 5 tahun mendatang. Tepuk tangan dulu untuk Project Pop. Oke. Kita jeda dulu, sesaat lagi KRI masih akan kembali, tetap bersama kami. Kejujurannya untuk pemirsa sekalian, Project Pop memang 30 tahun berkarir, tapi adalah band yang jarang sekali bisa mewujudkan punya konser sendiri dari awal. Kita kayak dipaksa gitu sama si promotor, which is teman kita sendiri, ayo dong bikin dong, nggak pernah gini, oke kita bikin. Nah terus kita pengen bikin yang ke-25, tapi ternyata COVID. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.